Bab 851 menggosok garam ke luka. Pada saat itu, Chu Feng sudah menemukan rahasia formasi pembunuhan Arktik. Jika dia ingin terus membuang-buang waktu di sini, maka dia hanya punya satu pilihan, berlari langsung menuju pintu masuk gereja surgawi yang terbakar. Kalau tidak, jika dia menemui jalan buntu, maka itu akan sangat tragis. Namun, ketika Chu Feng mendekati pintu masuk, Kepala Sekte Pedang Batu akhirnya tidak bisa melanjutkan. Dia pertama kali melolong kesakitan, lalu membuka mulutnya dan meludahkan darah hitam busuk. Pada saat yang sama, ia kehilangan kemampuan untuk terbang. Seperti karung pasir, dia jatuh ke lantai. Setelah jatuh dengan keras, dia mulai menjerit kesakitan. Pada awalnya, Kepala Sekte Pedang Batu berencana untuk bunuh diri ketika rasa sakit dari serangan balasan datang. Dia tahu betapa mengerikannya dia setelah mengkonsumsi begitu banyak obat terlarang. Daripada menanggung melalui rasa sakit seperti itu, mengapa tidak cepat menyelesaikannya? Tapi, kekuatan serangan balik tidak memberinya kesempatan itu. Ketika rasa sakit menghantamnya, ketika kekuatan yang dia dapatkan dari obat terlarang menghilang, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih. Pada saat itu, dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dia hanya bisa membiarkan serangan balasan yang menyakitkan untuk menelan dagingnya. Saat ini, apa yang bisa dia lakukan, selain menanggung harga obat terlarang, hanyalah mengeluarkan pekikan yang memilukan seperti seruan serigala dan tangisan hantu. Apakah ini akhirnya dimulai? Dia benar-benar terlihat menyedihkan. Petik 2. Ketika dia melihat kepala sekte akhirnya jatuh ke serangan balik, Chu Feng berhenti melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan kembali. Dengan kaki bersilang, dia duduk di atas es yang menonjol dan memicingkan matanya sedikit. Dengan penampilan Schadenfreude, dia melihat kepala sekte pedang batu. Meskipun itu hanya sekilas, itu benar-benar menyenangkan. Kepala sekte pedang batu yang telah menggunakan 16 obat terlarang yang sangat kuat sekarang merasakan sakit bahkan Chu Feng belum pernah merasakan sebelumnya. Kulitnya telah berubah menjadi merah darah, tulang-tulang di seluruh tubuhnya pecah-pecah dan organ-organ dalamnya penuh dengan luka. Bagaimana dia terlihat seperti orang yang berbaring di es? Dia tampak lebih seperti babi hidup yang dimasak dalam panci, sebuah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Untuk membiarkan Egi secara pribadi melihat kepala penampilan menyedihkan Stone Sword Sect, Chu Feng secara khusus membuka World Spirit Gate dan membebaskannya. Memang layak. Ini sangat layak. Kamu bajingan tua, siapa yang menyuruhmu mengonsumsi begitu banyak obat terlarang, ya? Petik 2. Perasaan tertekan yang dimiliki Egi sebelumnya semuanya tersapu ketika dia melihat itu. Dia merasa kebebasan Schaden lebih besar daripada Chu Feng. Dia melompat, bertepuk tangan, bersorak, dan bahkan berjalan ke kepala sekte pedang batu. Selamatkan aku. Aku memohon padamu. Beri aku maut. Petik 2. Kepala sekte pedang batu benar-benar tidak tahan rasa sakit seperti itu. Air mata sudah mengalir di wajahnya, dan setelah melihat Egi, dia benar-benar bertindak seolah-olah dia melihat penyelamat dan sangat memohon pada Egi untuk membunuhnya. Tentu saja, ratu yang baik hati dan murah hati itu secara alami tidak bisa membiarkan orang yang sekarat sendirian. Bibirnya melengkung ke atas, dan di wajahnya yang cantik, ada senyum kasihan. Dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Jangan takut, aku akan membuat kamu hidup sedikit lebih lama." Petik 2. Saat Egi berbicara, dia menghendaki kepala sekte pedang batu untuk naik ke udara. Kemudian, dia melepaskan api hitamnya. Setelah mereka muncul, dikendalikan oleh Egi, mereka berbaring rata di bawah kepala sekte pedang batu. Seolah memanggang babi, dia mulai merokok dia. Pada saat yang sama, Egi mengangkat tangannya yang putih pucat sedikit, lalu menggunakan api hitamnya untuk membuat belati kecil. Itu adalah belati yang sangat tajam, dan juga sangat aneh. Di tepinya, ada kait sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya. Puci. Tiba-tiba, Egi menikam ke bawah dengan belatinya. Itu menembus dalam ketubuhnya yang sudah berantakan. Setelah itu, Egi menariknya dengan cepat. Tidak hanya itu membawa darah hitam, janin, ada sejumlah besar otot dan daging di kait belati.
Itu membuatnya sekali lagi menjerit seolah jantungnya terkoyak. Bagaimana Egi membantunya? Dia hanya melempar batu ke sumur, menggosok garam ke luka. Sialan, kamu monster, kamu iblis. Petik 2. Kepala batu pedang sekte bahkan berpikir Egi akan membantunya lolos dari penderitaan seperti itu. Namun sebaliknya, Egi mulai menyiksanya bahkan lebih kejam. Namun, ketika Egi mengucapkan kata-kata berikut, dia benar-benar bisa menangis. Kamu benar, aku monster, aku iblis. Egi sangat cantik, dan senyumnya sangat bergerak. Itu cukup tidak harmonis untuk langkah kejamnya. Chu Feng, apakah kamu memiliki pelet untuk sementara waktu memperpanjang kehidupan orang yang sekarat? Egi bertanya pada Chu Feng sambil tersenyum. Oh, yang menarik, aku punya pelet itu. Untuk apa kamu membutuhkannya? Chu Feng juga menyeringai. Dia jelas tahu apa yang dipikirkan Egi, tapi dia masih dengan sengaja bertanya, berpura-pura kebingungan. Tidak banyak, aku hanya ingin membiarkan kepala tua ini hidup sedikit lebih lama, jadi dia bisa menikmati sedikit rasa sakit ini sebelum mati. Setidaknya hidupnya tidak akan begitu tercela dan tanpa malu terbuang sia-sia, kata Egi dengan seringai juga. Haha bagus, ide bagus, ini, ambil mereka. Chu Feng tertawa terbahak-bahak dan ketika dia berbicara, dia melemparkan beberapa pelet ke Egi. Ketika kepala Stone Sword Sect melihat itu, wajahnya sudah merah menyala seperti monster yang segera berubah menjadi hijau. Dia telah melihat beberapa orang jahat, tetapi dia belum pernah melihat orang-orang jahat seperti mereka. Jadi, dia cepat-cepat menutup mulutnya, takut Egi benar-benar memberinya makan pelet yang akan memperpanjang hidupnya. Suara mendesing. Namun, Egi bahkan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dengan kilatan dingin, belati di tangannya menyapu dan benar-benar memotong rahang bawahnya. Kemudian, melemparkan beberapa pelet ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menggunakan kekuatannya untuk membantu mendorong mereka ke dalam perutnya, kemudian membantunya memperbaiki mereka. Pada saat itu, kepala sekte pedang batu yang tidak memiliki rahang bawah tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa membuat lolongan tak berujung saat air mata mengalir di wajahnya. Pada saat itu, dia benar-benar menyesal. Dia menyesal membuat marah Chu Feng dan Egi. Jika dia tahu adegan seperti itu sekarang akan muncul, maka dia seharusnya tidak mempertaruhkan segalanya untuk melawan Chu Feng. Dia seharusnya hanya menggunakan obat terlarang tunggal kemudian melarikan diri. Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dan demikian pula, tidak ada cara untuk berjalan kembali ke jalan yang telah dia ambil. Saat ini, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah menanggung harga karena tindakannya sendiri. Kamu benar-benar dua bocah yang kejam. Tapi, kamu harus berhenti jika perlu. Bagaimana kalau kamu memberi aku wajah hari ini, dan membebaskannya? Petik 2. Tetapi tepat pada saat itu, suara yang sangat kuat terdengar dari jauh. Pada saat suara itu terdengar, bahkan formasi pembunuhan Kutub Utara, formasi roh yang dipenuhi dengan rune, berayun dengan keras. Bahkan ada banyak celah kecil di es di sekitarnya. Pada saat yang sama, tekanan tak terbatas melanda. Itu menyelimuti segalanya. Tekanan itu milik Raja Bela Diri. Bab 852 Surga. Sialan, Egi, lari. Warna kulit Chu Feng sangat berubah ketika dia merasakan aura yang kuat mengikatnya. Dia dengan cepat membuka gerbang roh dunia dan memanggil Egi kembali, bersiap untuk melarikan diri. Kamu beruntung hari ini. Egi dengan dingin mendengus saat merasakan aura juga. Setelah melirik kepala batu pedang sekte, menunjukkan dia belum selesai, dia melangkah ke gerbang roh dunia. Chu Feng dengan eksplosif berteriak dan dengan erat menggenggam persenjataan kerajaan di tangannya, meningkatkan kekuatannya untuk bertarung melawan pemenjaraan kekuatan Raja Bela Diri. Persenjataan kerajaan itu bukan milikmu. Kembalikan segera, dan mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Suara itu terdengar lagi, dan itu semakin dekat. Orang bisa mengatakan bahwa orang itu dengan cepat mendekat. Siapa kamu? Tanya Chu Feng dengan persenjataan kerajaan di tangannya saat ia menggunakan kekuatan bela dirinya. Aku immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Suara itu terdengar lagi. Nada suaranya penuh percaya diri, seolah-olah Chu Feng sudah mati. Seperti yang aku pikirkan,
Itu seseorang dari Nusantara Eksekusi Immortal. Kamu ingin mengambil kembali persenjataan kerajaan ini? Itu tergantung pada kemampuan kamu. Petik 2. Namun, setelah mengetahui siapa dia, Chu Feng dengan dingin mendengus. Kemudian, dia sedikit menekuk lututnya dan memaksakan kakinya. Bang. Setelah itu, Chu Feng tidak hanya menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, ia bahkan menjadi aliran cahaya, terbang menuju pintu masuk gereja surga api. Dia benar-benar lolos dari tekanan yang mengikat dari Raja Bela Diri. Chu Feng terbang maju, menyalurkan hampir semua kekuatannya ke dalam keterampilan. Immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Immortal mengikuti. Itu tidak baik sama sekali. Saat ini, Chu Feng sedikit memahami Kepulauan Eksekusi Immortal, dan dia terutama memahami seseorang yang terkenal sebagai Immortal ketiga. Chu Feng tahu Immortal ketiga bukan hanya peringkat 2 Martial King, teknik formasi rohnya sangat terampil juga. Bahkan di antara para spiritis dunia jubah emas lainnya, teknik formasi rohnya terbukti lebih unggul. Karena itu, ia menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Laut Timur. Dan, saat ini, ada seorang ahli tingkat seperti mengikutinya. Chu Feng merasakan tekanan besar, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya saat dia melarikan diri ke gereja Burning Heaven, karena dia tidak punya jalan lain untuk berlari ke arah itu. Dia hanya bisa berharap ada tempat untuk bersembunyi di sana sehingga dia tidak akan ditangkap oleh Immortal ketiga. Adapun Qiu Sui Fuyan, Chu Feng tidak punya banyak harapan. Pertama-tama dia tidak dapat memastikan apakah dia masih di dalam. Kedua, dari apa yang diketahui Chu Feng, meskipun Qiu Sui Fuyan juga seorang raja bela diri, dia hanya peringkat 1 raja bela diri, setidaknya, untuk saat ini. Dia hanya peringkat 1 raja bela diri. Jadi, bahkan jika dia ada di sini, kecuali dia memiliki teknik khusus, dia tidak akan bisa mengalahkan Immortal ketiga. Martial Kings dan Martial Lords berbeda. Perbedaan peringkat antara Martial Lord sudah sangat jelas. Untuk mengalahkan mereka yang berada di level superior adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh para jenius sejati. Adapun perbedaan peringkat antara Martial Kings, itu bahkan lebih jelas. Ada sejumlah kecil orang yang bisa mengalahkan mereka yang berada di level superior. Setidaknya, di wilayah Laut Timur, belum ada yang muncul. Jarak antara jajaran Martial Kings sangat besar. Tidak peduli teknik macam apa yang dipegang seseorang, hampir mustahil untuk mengalahkan mereka yang berada di level superior. Saat ini, satu-satunya pilihan Chu Feng adalah melarikan diri dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia harus cepat-cepat menyingkirkan dirinya dari Immortal ketiga. Wus, tak lama setelah Chu Feng terbang, seseorang tiba-tiba turun dari langit, mendarat di sisi kepala Sekte Pedang Batu. Pria tua itu memiliki rambut emas, dan dia memegang World Spirit Compass yang sangat bagus di tangannya. Dia bahkan dibalut jubah roh dunia yang keemasan, tapi itu hanya bersandar pada tubuhnya. Dengan demikian, orang bisa melihat pakaian di bawahnya adalah salah satu dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Orang itu tidak lain adalah Immortal ketiga dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Teknik formasi rohnya adalah yang terbaik di seluruh Nusantara Eksekusi Immortal. Seperti yang kupikirkan, dia tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun aku terlalu jauh dan tekanan aku cukup lemah, seorang dewa bela diri yang biasa pasti tidak bisa menolak sesuatu seperti itu. Petik 2. Immortal ketiga telah tiba di lokasi Chu Feng sebelumnya, dan saat dia melihat ke arah yang telah dilewati Chu Feng, dia dengan ringan tersenyum. Dia, bagaimanapun, tidak terus mengejar Chu Feng. Sebagai gantinya, ia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa pelet khusus dengan warna dan aura yang bervariasi, lalu meletakkannya di dalam mulut kepala sekte. Segera setelah itu, dia duduk bersila, dan dengan pikiran, kekuatan formasi roh emas yang tak terbatas diusir. Di bawah kendalinya, itu menjadi formasi kuat yang menyelimuti kepala Sekte Pedang Batu. Itu adalah formasi penyembuhan, dan itu sangat kompleks dan mendalam. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah emas. Tiba-tiba, Dewa ketiga ingin menyelamatkan kepala Sekte Pedang Batu. Awalnya, kepala Sekte berpikir dia benar-benar mati. Tetapi setelah formasi menyelimutinya, rasa sakit backlash yang tak tertahankan berkurang.
Perasaan itu membuatnya tahu bahwa hidupnya telah diselamatkan. Saat dia melihat immortal ketiga, matanya penuh rasa terima kasih. Namun, dia tidak bisa berbicara dan hanya bisa mengeluh. Kenapa dia tidak mengejar? Namun, Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang tindakan immortal ketiga. Dia hanya tahu dia belum menyusul. Namun meski begitu, Chu Feng tidak berani rileks. Dia terus berlari maju dalam kegilaan, dan seperti itu, dia akhirnya mencapai akhir. Dia menemukan sebuah gua dengan kolam di dalamnya. Karena kolam itu tidak beku meskipun terletak di Interplanes, Chu Feng tahu dia telah tiba di pintu masuk yang sebenarnya dari gereja surga api. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil, Chu Feng tidak memberikan tanda-tanda keraguan dan dengan percikan, menyelam ke dalam kolam. Chu Feng terus bergerak maju sepanjang arus. Setelah berenang untuk sementara waktu ke titik di mana ia lupa waktu, akhirnya ia mencapai akhir. Ketika Chu Feng melompat keluar dari air, ia menemukan dunia yang sama sekali berbeda di depan matanya. Langit di atas kepalanya tidak mendung. Sebaliknya, ada awan putih dan langit biru. Matahari yang cerah menggantung tinggi di udara, menerangi segala yang ada di bawahnya. Berbeda dengan di luar, di mana ia bertemu dengan salju yang turun, ia menjumpai pemandangan musim semi yang cerah di dalam Burning Heaven Church. Tidak peduli gunung-gunung tinggi di kejauhan, atau padang rumput di bawah kakinya, semuanya rimbun dengan tumbuh-tumbuhan. Segala macam bunga eksotis, tumbuhan, dan tanaman tumbuh subur di daerah ini. Semburan aroma memasuki hidung Chu Feng saat dia menghirup udara. Untuk menemukan dunia seperti ini di dalam Interplanes, itu benar-benar dapat dianggap sebagai surga. Wus! Meskipun bingung dengan pemandangan di depan matanya, Chu Feng tidak berhenti untuk mengaguminya. Sebaliknya, dia melompat maju dan terus melarikan diri. Dia tidak tahu kapan immortal ketiga akan menyusul, jadi dia harus dengan cepat menarik jarak sejauh mungkin. Sama seperti Chu Feng memasuki dunia baru itu, dua orang juga telah tiba di dalam gua di dalam formasi pembunuhan Arktik. Mereka adalah Dewa Ketiga dan Kepala Sekte Pedang Batu. Pada saat itu, kulit Kepala Sekte sama pucatnya dengan kertas. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia jauh lebih kurus. Bukan saja auranya lemah, ia berubah warna dan kelelahan, seolah-olah ia akan mati setiap saat. Namun, rahang bawahnya telah pulih, dan luka di sekujur tubuhnya telah hilang. Semua luka luarnya sembuh. Ini semua karena perawatan immortal ketiga. Chu Feng ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Aku telah memasuki formasi pembunuhan Arktik ini berkali-kali sebelumnya, tetapi aku tidak pernah bisa menemukan pintu masuk. Aku tidak berpikir dengan mengikuti Chu Feng kali ini aku akan benar-benar menemukan tempat ini. Anak ini memiliki beberapa teknik yang tidak biasa. Aku harus menangkapnya hidup-hidup, kalau tidak, aku akan menyia-nyiakan kemampuannya yang luar biasa. Melihat ke pintu masuk di depannya, mulut immortal ketiga meringkuk untuk membentuk sedikit senyum aneh. Bab 853 Dua Harta Karun. Lord Third Immortal, terima kasih telah menyelamatkan aku. Aku tidak berpikir orang yang tidak penting seperti aku akan layak atas pengerahan kekuatan besar kamu. Kamu telah memberiku kehidupan baru, sesuatu yang tidak pernah bisa dilunasi. Namun, selama kamu menuntutnya, Dewa Ketiga Abadi, jika kamu meminta aku menjadi binatang, aku tidak akan menolak. Petik 2. Pada saat itu, Kepala Sekte Pedang Batu merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap immortal ketiga. Dia tahu dialah yang menyelamatkannya. Dia juga tahu immortal ketiga telah menghabiskan jumlah yang besar padanya, setidaknya beberapa pelet obat itu adalah harta yang sangat langka. Bahkan ke titik di mana nilai setiap pelet tunggal lebih tinggi dari dirinya sendiri, peringkat 7 Martial Lord. Aku telah melihat tekad dan keinginan kuat kamu untuk bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Kami harus melindungi orang-orang seperti kamu dengan semua yang kami miliki. Jika kamu benar-benar merasa bersyukur, maka di masa depan, hanya mengabdikan diri untuk Nusantara Eksekusi Immortal, kata Dewa Ketiga dengan senyum tipis. Aku pasti akan berjanji pada Nusantara Eksekusi Immortal. Setelah mendengar kata-kata Immortal Ketiga, Kepala Sekte Pedang Batu merasa lebih bersyukur. Tapi selain mengucapkan terima kasih, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya,
dia mengarahkan pandangannya ke arah kolam dan bertanya, Lord Third Immortal, apakah ini pintu masuk ke Burning Heaven Church? Iya nih, formasi pembunuhan Arktik sama sekali tidak sederhana. Itu semua berkat Chu Feng bahwa kami bisa datang ke sini. Dia pasti melihat peta, kalau tidak, bagaimana dia tahu pintu masuk ada di sini? Dari pemahaman aku, identitas Tuan Chu Feng sangat membingungkan. Menilai dari pengalaman aku dengannya, dia sendiri juga cukup istimewa. Tidak hanya dia terkait dengan Crippling Night Demon Sect, dia bahkan berhubungan dengan Burning Heaven Church. Aku benar-benar ingin tahu siapa tuannya, kata kepala sekte pedang batu dengan rasa ingin tahu. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lady Qiu Sui, dari Lovers Terrace, kan? Tanya Immortal ketiga sambil tersenyum. Aku punya. Kepala sekte pedang batu mengangguk. Kami selalu curiga bahwa Lady Qiu Sui adalah putri suci dari gereja surgawi yang terbakar. Dan karena Chu Feng sangat dekat hubungannya dengan dia, tentu saja itu berarti dia terkait erat dengan gereja surga pembakaran, kata Immortal ketiga dengan senyum tipis. Sehingga Lady Qiu Sui adalah putri suci dari gereja surgawi yang terbakar. Tapi bukankah mereka pindah ke tanah suci martialism? Qiu Sui Fuyan tidak pergi. Kepala sekte pedang batu sangat terkejut ketika mendengar itu. Itu hanya dugaan. Itu tidak bisa dikonfirmasi. Alasan mengapa aku tidak menangkap Chu Feng segera setelah menemukannya adalah karena aku merasa dia datang ke sini mungkin untuk gereja surgawi yang terbakar. Jadi, aku diam-diam mengikuti untuk menemukan tujuan sebenarnya. Sepertinya spekulasi aku benar dan dia memang datang ke sini untuk Burning Heaven Church. Awalnya, aku percaya Chu Feng tahu pintu masuk sebenarnya dari gereja surga pembakaran juga. Itulah sebabnya ia berani masuk langsung ke formasi pembunuhan Arktik. Namun, setelah datang ke sini, aku tahu dia sebenarnya tidak tahu di mana itu. Dia selalu mengaktifkan formasi roh dan mencari dengan metode yang sangat istimewa. Dia telah menemukan pintu masuk ini sendiri. Jadi, itulah mengapa aku mengatakan dia benar-benar bukan orang yang sederhana sama sekali, kata Immortal ketiga. Ini berarti dia benar-benar sangat menakjubkan, dan dia benar-benar memiliki keterampilan rahasia padanya. Anak ini tidak dapat menyelinap pergi karena dia sendiri adalah harta yang sangat besar. Lord Third Immortal, apakah kita akan turun sekarang dan menangkap Chu Feng? Kepala sekte pedang batu bertanya. Tentu saja, tapi menilai dari negaramu sekarang, kamu tidak boleh pergi. Ikuti peta ini dan kembali ke sekte pedang batu. Immortal ketiga memberikan peta kepada kepala sekte. Membuka dan meliriknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Peta itu tampaknya baru saja dibuat, kemungkinan ditarik oleh Immortal ketiga saat dia mengikuti jalan yang dipilih Chu Feng. Jelas, Nusantara Eksekusi Abadi tidak memiliki mata mereka pada gereja surga api untuk hanya 1 atau 2 hari. Kemungkinan bahwa segera, gereja surga api akan berganti nama menjadi Kepulauan Eksekusi Abadi. Namun, setelah menerima peta, kepala sekte pedang batu tidak segera pergi. Dia ragu tentang sesuatu. Dia tampak seperti memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak berani berbicara. Tampaknya telah melihat melalui pikiran kepala sekte, Immortal ketiga samar-samar tersenyum, lalu berkata, jangan khawatir dan kembali. Aku telah melihat apa yang kamu lakukan. Aku sudah memerintahkan seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal untuk menuju ke sekte pedang batu. Dia akan mengatur tempat di Kepulauan Eksekusi Immortal, dan mulai sekarang, sekte pedang batu kamu adalah sekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Kamu akan menerima perlindungan kami. Petik 2. Terima kasih Dewa Ketiga Abadi, terima kasih Dewa Ketiga Abadi. Ketika dia mendengar kata-kata itu, kepala sekte pedang batu bersukacita. Dia dengan cepat membungkuk dan menggenggam tangannya di Immortal ketiga. Hanya ketika dia didesak pergi dia berbalik dan pergi, mengikuti jalan di peta. Setelah kepala sekte pedang batu pergi, Immortal ketiga melihat kembali ke pintu masuk, dan berkata sambil tersenyum, si Jingtian ini benar, Chu Feng memang harta yang sangat besar. Tapi yang menungguku bukan hanya harta, tapi 2. Chu Feng, oh Chu Feng, kamu benar-benar sangat membantu aku. Petik 2. Setelah berbicara, senyum di wajah Immortal ketiga menjadi lebih lebar,
dan ketika dia berbicara, dia melompat dan memasuki air. Pada saat itu, Chu Feng masih terbang dengan cepat di dalam surga itu. Setelah beberapa perjalanan cepat, Chu Feng yakin dia aman. Karena momen kecerobohan, menyebabkan dia diikuti oleh dewa ketiga, Chu Feng telah menghabiskan hampir semua kekuatan rohnya hingga ke tingkat paling sensitif. Selain itu, dia meletakkan banyak formasi roh deteksi, jadi dia yakin immortal ketiga tidak mengikutinya. Di jalan, Chu Feng tidak hanya melihat banyak pemandangan indah, ia bahkan melihat banyak bangunan indah dan estetis. Semua struktur di sini terbuat dari emas, dan bahkan ada ukiran api. Sudah jelas ini adalah gereja surga api. Egi, biasanya berbicara, di dataran musim dingin yang tak berujung, surga seperti itu seharusnya tidak muncul kan? Katakan, apakah semuanya di sini nyata atau palsu? Tanya Chu Feng ingin tahu. Bunga, tanaman, pohon, dan bahkan bangunan itu nyata. Namun, dari apa yang aku lihat, langit, awan, dan matahari yang berapi-api itu palsu. Ini adalah ruang yang dibuka oleh spiritualis dunia yang kuat, kata Egi. Ini berkali-kali lebih luas daripada ruang di menara hantu Asura. Namun, saat itu, orang terkuat di Burning Heaven Church adalah Huang Fu Haoye. Menilai dari kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa membuka ruang. Mungkinkah itu senior dari gereja langit terbakar? Meskipun dia membuat dugaan, setelah Egi mengkonfirmasi bahwa dunia tidak nyata dan itu hanya ruang yang diciptakan oleh ahli formasi roh. Chu Feng masih merasa sangat heran. Konyol, tidak ada seorang pun di gereja surga bakar yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Namun, dilihat dari berbagai hal dari era kuno di lautan darah abadi dan di puncak berkabut, benar-benar ada para jenius dan ahli di wilayah Laut Timur sebelumnya. Tempat ini seharusnya dibuat oleh para ahli dari era kuno. Tapi mungkin secara kebetulan, seseorang dari gereja surgawi Burning menemukan tempat ini dan menerima kesempatan beruntung. Karena itu, mereka mendirikan tempat ini menjadi gereja surga api, dan memiliki perkembangan yang cukup mulus, Egi menganalisis. Itu masuk akal. Chu Feng mengangguk, pertanyaannya dalam hatinya menjawab. Namun, tiba-tiba, murid-muridnya tiba-tiba menyusut ketika dia berteriak, menunjuk ke depannya, Egi, lihat di sana. Bab 854 Keanehan. Pada saat itu, pikiran Egi berkonsentrasi untuk mengobrol dengan Chu Feng, jadi dia bahkan tidak memperhatikan situasi di depan mereka. Hanya setelah mendengar kata-katanya dia menutup matanya, merasakan tatapan Chu Feng saat ini. Meskipun tindakan yang sangat sepele, Egi sendiri melompat ketakutan pada apa yang dilihatnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah mungilnya yang cantik. Jauh di kejauhan, ada barisan gunung yang luas, dan segala macam puncak yang aneh berdiri tegak. Tapi dari puncak itu, di atas gunung yang menyerupai Mantou, ada satu puncak yang memancarkan berbagai warna samar. Itu berdiri sangat berbeda dengan yang lain, itu sangat menawan. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di sana. Chu Feng, kepala, Egi berteriak. Di mana perlunya pengingat Egi? Setelah menemukannya, Chu Feng telah meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju pegunungan berwarna-warni. Semakin dekat dia mendekat, Chu Feng semakin bersemangat. Ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat dengan lebih jelas apa sebenarnya benda itu. Itu adalah puncak gunung yang sangat luas. Di atasnya, ada segala macam obat-obatan. Bukan obat-obatan sederhana, tetapi yang sangat berharga. Meskipun mereka digunakan untuk membuat pelet dan tidak semua yang berguna untuk budidaya, mereka masih cukup berharga. Spiritualis dunia juga ahli dalam meramu obat-obatan. Ketika dia punya waktu luang, Chu Feng akan mempelajari penggunaan dan keadaan berbagai tanaman. Dari mereka, secara alami mereka termasuk tanaman obat. Dengan demikian, Chu Feng dapat langsung mengatakan bahwa obat-obatan di puncak sangat berharga. Setiap orang sangat berharga, dan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Namun sekarang, ada begitu banyak di sini. Kemungkinan besar, obat suci naga dan phoenix ada dalam obat-obatan itu. Hahaha, aku kaya sekarang. Aku tidak berpikir gereja surga api telah meninggalkan begitu banyak kekayaan. Chu Feng akhirnya tiba di puncak. Melihat ke bawah pada obat-obatan yang bersinar dan tak ternilai dari berbagai efek, hatinya sangat bersemangat.
Meskipun hal-hal itu tidak membantu kultivasinya, mereka masih sangat berharga. Belum lagi dia, bahkan kekuatan yang sangat besar seperti Kepulauan Eksekusi Immortal, setelah mengetahui obat-obatan ini, tidak akan ragu untuk mengirim pasukan tempur yang kuat untuk menempati tempat ini. Yang paling penting, di bawah tatapan mata langitnya, dia telah menemukan obat berbentuk sangat istimewa, itu adalah obat suci naga dan Phoenix. Dalam dunia kedokteran yang luas, obat suci naga dan Phoenix sama sekali bukan yang paling berharga. Ada banyak lagi yang memiliki efek lebih kuat. Meskipun Chu Feng memiliki pemahaman yang baik tentang obat-obatan, masih ada beberapa di sini Chu Feng tidak tahu nama-nama. Nilai obat-obatan ini sangat berharga. Suara mendesing. Namun demikian, Chu Feng masih bergegas ke obat suci naga dan Phoenix. Bagaimanapun, tidak peduli nilai obat-obatan lain di sini. Yang paling penting bagi Chu Feng saat ini adalah obat suci naga dan Phoenix karena itu merupakan komponen utama dalam membantu Ziling melawan Heaven Gripping Pellet. Setelah mendarat, tanpa berpikir, Chu Feng menggunakan kekuatan formasi roh emas dan meletakkan formasi roh yang tak terbatas di atas obat. Itu adalah formasi pembukaan, suatu keharusan dalam memanen tanaman obat. Tanaman obat dan sumber daya budidaya berbeda. Sesuai dengan kekuatan mereka, obat-obatan budidaya memiliki kekuatan tempur yang berbeda-beda. Tidak peduli apakah itu obat spiritual, obat asal, obat dalam, obat surga, obat bela diri, makhluk spiritual, atau entitas suci, mereka memiliki roh masing-masing. Dan mereka memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, tanaman obat berbeda. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecerdasan atau serangan kuat. Setidaknya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki keduanya. Namun, tidak semudah memanen mereka. Dibutuhkan spiritualis dunia untuk meletakkan formasi pembukaan untuk memilih mereka. Jika dia mengambilnya secara langsung, maka pada saat mereka meninggalkan tanah, mereka akan layu segera dan mati. Usahanya akan sia-sia kalau begitu. Demikian pula, sesuai dengan kekuatan obat yang berbeda dari tanaman obat, kekuatan pembentukan akan bervariasi juga. Tak satu pun dari tanaman itu adalah tanaman sederhana, dan obat suci naga dan Phoenix termasuk kategori itu. Untungnya, Chu Feng sudah menjadi spiritualis dunia jubah emas, jika tidak, untuk memanennya benar-benar membutuhkan usaha. Tapi sekarang, itu jauh lebih mudah. Buka. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak. Formasi tak terbatas di udara menjadi seuntai cahaya keemasan, dan seperti naga emas yang jatuh, itu melesat lurus ke arah obat suci naga dan Phoenix dan menyelimutinya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Untuk sesaat, bahkan bumi bergetar. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi obat suci naga dan Phoenix dan berputar-putar, menariknya dari tanah. Dalam situasi seperti itu, obat itu sendiri ingin melawan, tetapi itu tidak berguna karena formasi roh Chu Feng terlalu kuat. Tidak peduli seberapa tidak mau itu hanya bisa perlahan dihapus dari tanah. Saat itu diselimuti oleh formasi roh emas, itu mendarat ke tangan Chu Feng. Hahaha, akhirnya aku mengerti. Dengan obat suci naga dan Phoenix di tangan, Chu Feng dengan hati-hati menyimpannya karena itu benar-benar terlalu berharga baginya. Untuk berjaga-jaga, Chu Feng mengambil beberapa pengobatan suci naga dan Phoenix yang lebih matang, dan hanya saat itulah hatinya tenang. Wus, setelah panen mereka, Chu Feng tidak terus membabi buta memetik obat-obatan berharga ini, dan malah naik ke udara dan melihat ke bawah dari atas. Dengan mata surga, dia menatap ke bawah, dengan hati-hati mencari obat-obatan yang paling berharga di dalam lautan obat yang luas itu. Chu Feng tahu yang masuk gereja Burning Heaven pasti tidak akan sendirian. Immortal ketiga akan tiba cepat atau lambat. Meskipun ruang di Burning Heaven Church sangat besar, terlepas dari ukurannya selalu ada akhir. Dia tidak tahu kapan Immortal ketiga akan masuk. Dia tidak punya banyak waktu untuk menuai semua obat-obatan di sini. Dia kekurangan waktu, jadi Chu Feng hanya bisa memilih yang paling bagus dan memanennya seperti itu. Ini benar-benar tidak sederhana sama sekali. Kekuatan spiritual macam apa di tanah ini? Ini benar-benar menghasilkan begitu banyak tanaman obat yang memiliki kekuatan berlimpah. Tampaknya perjalanan ini sangat berharga. Petik 2. Tiba-tiba, mata Chu Feng berbinar.
Kemudian, dia melompat maju dan terbang menuju salah satu tanaman obat. Tanaman itu sangat biasa. Itu tidak hanya redup, penampilannya juga sangat sederhana. Dilihat dari penampilan luarnya, itu hanyalah gulma biasa. Tapi, di depan mata surgawi Chu Feng, bentuk sebenarnya telah terungkap. Tanaman ini sangat kuat. Itu mengandung kekuatan obat yang sangat kuat, dan untuk mengatakan itu adalah raja obat di lautan obat yang luas ini sangat tepat. Wus, seperti yang diharapkan, bahkan sebelum Chu Feng mendekati itu, obat menyala dengan cahaya dan benar-benar menarik dirinya dari tanah. Kemudian, dengan dua kakinya yang mungil, ia mulai berlari dengan marah di tanah. Itu juga sangat cepat, dan bahkan Chu Feng terkejut. Hahaha, ia memiliki kecerdasan, dan ia memiliki kemampuan untuk bergerak. Itu memang raja tempat ini. Chu Feng sangat gembira ketika melihat itu. Dia mengambil, dan dengan tekanan tak terbatas dari dirinya, dia ingin menekan raja kedokteran. Tapi itu tidak berguna karena raja kedokteran terlalu kuat. Itu memancarkan cahaya berwarna hijau dari dalam, dan karena dikelilingi oleh cahaya seperti itu mengabaikan kekuatan Chu Feng dan terus berlari. Tepat saat itu tiba di ujung lautan obat-obatan, dengan sebuah puff, ia menggali ke dalam tanah. Huff, kemana kamu akan lari? Obat yang begitu bagus adalah harta karun. Bagaimana bisa Chu Feng membiarkannya lolos dengan mudah? Dia melompat keluar, dan mengikutinya, menggali ke dalam tanah juga. Sial, namun, meskipun dia tidak mengharapkan apa-apa ketika dia menggali, kulit Chu Feng berubah sekali lagi. Dari wajah gembira awalnya, itu menjadi benar-benar pucat. Dia bahkan berkeringat dingin. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan yang berasal dari bawah tanah. Di dalam tanah lautan obat yang luas, ada sesuatu yang aneh. Bab 855 Formasi Wali. Perubahan yang tiba-tiba seperti itu mengejutkan Chu Feng. Dengan kekuatan pengamatan dari mata langitnya, dia melihat jauh ke bawah tanah dan menemukan formasi pembunuhan yang mengerikan. Itu adalah formasi yang sangat aneh. Tampaknya dibuat oleh seseorang, tetapi juga oleh alam. Bahkan Chu Feng merasa sulit untuk menentukan yang membuatnya. Namun, fakta yang tidak dapat disangkal adalah kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Begitu banyak bahkan peringkat yang tidak bisa dipertahankan oleh raja bela diri terhadapnya, ia memiliki serangan yang sangat kuat. Untungnya, Chu Feng bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, jika dia telah pergi sedikit lebih dalam dan memasuki kisah formasi, dia akan benar-benar mengaktifkannya. Pada saat itu, dengan kekuatan yang dimiliki Chu Feng, dia akan terbunuh hanya dalam sekejap. Raja kedokteran yang licik, ia ingin memikat aku. Petik 2. Setelah menemukan sumber kekuatan mengerikan seperti itu, Chu Feng sedikit marah. Meskipun formasi pembunuhan itu menakutkan, selama dia menghindari kisaran aktivasi, tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Di sisi lain, raja kedokteran bisa melangkah ke jangkauannya tetapi tidak dirugikan sedikit pun. Ketika dia bersembunyi di dalam formasi, Chu Feng tidak bisa menangkapnya. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Feng, mengapa formasi pembunuhan sekuat ini muncul entah dari mana? Apalagi ini adalah puncak gunung. Bagaimana bisa begitu banyak tanaman obat kuat ditanam? Tidakkah menurut kamu ini sangat aneh? Meskipun tanaman dapat menerima energi dari esensi alami dan karenanya tumbuh, ini adalah pegunungan yang luas. Beberapa penampilan sudah cukup bagus. Namun, di puncak gunung tunggal ini, dipenuhi dengan tanaman obat. Ini tidak masuk akal. Selain itu, ada formasi pembunuhan yang menakutkan jauh di bawah tanah. Tidakkah menurut kamu ini aneh? Egi mengingatkan. Tentu saja itu tidak masuk akal. Biarkan aku melihat dengan mata surga terlebih dahulu. Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia melompat, kembali ke permukaan, dan mulai dengan hati-hati berputar-putar dan mengamati puncak gunung yang penuh dengan tanaman obat. Dengan pengamatan terperinci dari mata surga, saat ia melanjutkan analisisnya, Chu Feng merasa lebih terkejut. Bahkan kecurigaan di matanya berubah menjadi kegembiraan, dan kegembiraan itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, dia bahkan sangat gembira. Di wajahnya, ada ekspresi bersemangat yang tak terkendali. Chu Feng menemukan tanah ini benar-benar tidak sederhana sama sekali.
Pasti ada keanehan alam yang tersembunyi di bagian tertentu dari puncak ini. Formasi pembunuhan itu bukan formasi sederhana, itu adalah Guardian Formation Aperture. Selama dia bisa menonaktifkannya, dia akan dapat menemukan pintu masuk dan dengan demikian memperoleh keanehan alami. Hah? Awalnya aku pikir perjalanan ini layak hanya dengan mendapatkan obat ini. Tidak peduli apa, aku tidak akan pernah berpikir aku akan memiliki penemuan seperti ini. Di ruang yang diciptakan manusia ini, keanehan alami terbentuk. Dan itu bahkan telah berkembang setidaknya beberapa ribu tahun. Petik 2. Tidak perlu menggambarkan betapa bahagianya Chu Feng. Ada banyak jenis keanehan alam. Yang paling umum adalah makhluk spiritual dan entitas suci. Makhluk spiritual memiliki kecerdasan. Setelah pembentukan, mereka memiliki kemampuan untuk bergerak, dan bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka dapat berkultivasi di dunia ini sebagai manusia. Dan karena mereka dibiakkan oleh bumi, mereka memiliki umur yang sangat panjang. Jika mereka bisa matang, masa depan mereka tidak terbayangkan. Pada awalnya, Phoenix of Ice di Gunung Serigala Gading adalah makhluk spiritual. Namun, itu tidak dalam pengembangan untuk waktu yang lama, dan itu belum matang. Itu hanya embrio. Itu tidak bisa meninggalkan tempat pertumbuhannya, jadi berurusan dengan itu sangat mudah. Adapun entitas suci, mereka tidak pernah memiliki kecerdasan, mereka juga tidak dapat membentuk menjadi bentuk manusia. Mereka hanya akan tetap di tempat pertumbuhan mereka, dan terus tumbuh. Mereka menunggu nasib membawa mereka pergi. Di dunia lain, makhluk spiritual adalah anak-anak yang dibiakkan oleh dunia, sedangkan entitas suci adalah hadiah dari surga, yang diberikan kepada para pembudidaya. Namun, entitas suci tidak seperti ikan di talenan. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bersamaan dengan pertumbuhan mereka, akan ada aperture formasi guardian alami yang melindungi mereka. Jika tidak ada yang bisa menonaktifkan formasi, mereka seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkannya. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Itu bisa dikatakan sebagai ujian dari surga. Ini benar-benar keanehan alami. Gereja Surga Api dapat menggunakan kekuatan keanehan alami ini untuk menumbuhkan begitu banyak tanaman obat. Itu berarti mereka sudah menemukannya sejak lama. Tanaman ini membutuhkan waktu untuk tumbuh, jadi masuk akal bahwa mereka tidak mengambilnya ketika mereka pergi, karena tanaman belum matang. Di sisi lain, keanehan alam ini sangat berharga. Mengapa gereja surga yang membakar tidak mengambilnya? Egi masih sangat bingung setelah memastikan bahwa itu adalah keanehan alami. Ketika kami melihat aperture formasi Guardian, itu berubah. Jelas sekali, itu diubah oleh gereja surgawi yang terbakar. Petik 2. Chu Feng sudah bisa mengatakan alasan pembentukan pembunuhan itu muncul begitu aneh adalah karena itu terbentuk secara alami, namun juga diubah oleh manusia. Menarik, tapi, aku tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu. Namun, karena itu adalah keanehan alami dan telah tumbuh begitu lama, itu pasti akan sangat membantu kultivasi kamu. Mungkin kamu bahkan bisa membuat terobosan dan menjadi martial lord. Namun, jika kamu tidak bisa menonaktifkan formasi pembunuhan itu, kamu tidak akan dapat menemukan keanehan alami. Egi mengerutkan bibirnya, merasa sangat malu. Sebenarnya, aku punya rencana. Mungkin itu bisa membantu aku mendapatkan keanehan alami ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Rencana apa? Egi bertanya dengan cemas. Meskipun ada banyak tanaman obat yang ditanam di sini, orang normal akan tahu tempat ini sama sekali tidak sederhana. Sangat sulit untuk menemukan apapun di tempat ini menggunakan metode pencarian biasa dari seorang spiritualis dunia. Adapun untuk Guardian Formation Aperture, di permukaannya terlihat seperti formasi pembunuhan yang sangat kuat sehingga sangat sulit untuk melihat itu adalah bukaan untuk keanehan alami. Selain itu, karena gereja surgawi pembakaran telah mengubahnya, bahkan jika itu dinonaktifkan, orang biasa tidak akan dapat menemukan lokasi keanehan alam yang tersembunyi. Namun, aku memiliki mata surga. Aku kira-kira sudah menemukan lokasinya. Tapi, apertur tidak dinonaktifkan, jadi aku tidak bisa masuk ke tempat itu. Selain itu, aku percaya bahwa orang yang dapat menonaktifkan aperture ini telah tiba. Aku bisa menggunakannya untuk membukanya, dan dengan demikian memperoleh keanehan alami, jelas Chu Feng. Kamu mengatakan untuk menggunakan immortal ketiga itu?
Egi bertanya. Persis. Untuk menggunakannya. Chu Feng dengan tegas menganggukkan kepalanya. Itu akan berhasil, tetapi pada saat yang sama, ada risiko besar. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menariknya. Egi masih ragu. Tidak sesederhana itu, aku hanya dapat menggunakan beberapa teknik dan dia akan menemukan tempat ini. Namun, orang itu terlalu kuat dan terampil dalam teknik formasi roh. Karena aku bersiap untuk menggunakannya, maka aku harus berusaha lebih keras dalam hal ini. Kalau tidak, orang yang akan dirugikan adalah aku. Petik 2. Chu Feng anehnya tersenyum, lalu terbang ke bawah dan meletakkan formasi yang rumit. Setelah beberapa jam, Immortal ketiga telah masuk. Selain itu, untuk menemukan jejak Chu Feng dan harta karun, dia menggunakan teknik khusus yang membuat matanya menyala bahkan lebih terang daripada lampu. Itu tidak hanya meningkatkan jangkauan penglihatannya, bahkan memungkinkannya untuk menemukan hal-hal yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Pada saat itu, dia berdiri di udara dengan kompas roh dunia di tangan. Dia melihat ke bawah dari atas, bertujuan untuk menemukan beberapa petunjuk. Lalu, tiba-tiba, matanya menyala. Sudut-sudut mulutnya secara tidak sadar bangkit untuk membentuk senyum. Pada saat yang sama, dia membuang pandangan istimewanya dan menyembunyikan auranya. Kemudian, dia melompat maju dan terbang ke arah yang dia lihat. Dan arah itu adalah lokasi Chu Feng dan keanehan alam.